Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di laporan pembelajaran minggu ini. Kemarin pada tanggal 27/2025 pada bulan Maret di hari Kamis merupakan perkuliahan terakhir pada mata kuliah MPK kualitatif di bulan Ramadan. Karena mengingat dari informasi surat edaran baik dari pemerintahan maupun kampus, bisa dilakukannya perkuliahan secara daring maupun luring, maka dari itu Pak Adi memutuskan untuk di minggu terakhir perkuliahan di bulan Ramadan dilaksanakan secara daring. Maka kemarin dilakukan pertemuan perkuliahan secara daring yang membahas mengenai materi penelitian deskriptif, studi kasus, dan analisis isi dari kelompok 3. Kelompok 3 ini terdiri dari Aulia Rahadatul Aisi, Salsabila Nisrina, Ayu Lestari, Dean Aliansyah, Ahmad Fauzi, dan juga Muhammad Fadilah. Ya, materi pertama yaitu adalah penelitian deskriptif. Menurut Whitney, pada tahun 1960, metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan karakteristik suatu fenomena ataupun populasi dengan cara yang sistematis dan objektif. Pada intinya, penelitian deskriptif adalah bagaimana penelitian ini ingin menggambarkan secara sistematif dan objektif dan juga lengkap mengenai suatu kasus yang sedang diusut gitu atau sedang dibahas. Nah, kemudian ada prosedur penelitian deskriptif. Yang pertama yaitu mengidentifikasi adanya permasalahan yang signifikan untuk dipecahkan melalui metode deskriptif kualitatif. Yang kedua, membatasi dan merumuskan permasalahan secara jelas. Yang ketiga, menentukan tujuan dan manfaat penelitian. Yang keempat, melakukan studi pustaka yang berkaitan dengan permasalahan. Yang kelima, ada menentukan kerangka berpikir dan pertanyaan penelitian. Yang ketujuh, ada mendesain metode penelitian yang hendak digunakan termasuk dalam hal menentukan populasi, sampel, teknik sampling, menentukan instrumen pengumpulan data, dan juga menganalisis data serta menginterpretasi data. Yang kedelapan, yaitu adalah mengumpulkan, mengorganisasi, dan menganalisis data dengan menggunakan teknik dalam penelitian kualitatif yang relevan. Yang terakhir yaitu adalah membuat laporan penelitian itu sendiri. Materi kedua disampaikan yaitu mengenai studi kasus. Studi kasus adalah sebuah metode penelitian yang digunakan untuk menjelajahi dan memahami suatu fenomena dengan menganalisis data dari suatu atau beberapa kasus yang dipilih. Berbeda dengan metode penelitian lainnya, perspektif studi kasus melibatkan orang yang terlibat dalam peristiwa yang sedang dipelajari. Metode penelitian studi kasus melibatkan beberapa jenis pertanyaan, seperti siapa, apa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Itulah materi yang disampaikan dari studi kasus. Studi kasus intinya adalah ingin menjelajahi dan memahami suatu fenomena dengan menganalisis data dari beberapa ataupun satu jenis kasus yang dipilih. Kemudian ada karakteristik studi kasus. Yang pertama, tema yang diangkat merupakan masalah yang unik dan kontemporer yang menjadi perhatian publik secara luas. Yang kedua, keunikan atau kekhususannya tidak terjadi di tempat lain. Yang ketiga, hasil penelitian studi kasus bukan merupakan generalisasi bagi kasus yang lain, melainkan hanya untuk kasus itu sendiri. Yang keempat, fokus pertanyaannya lebih baik menggunakan pertanyaan bagaimana dan mengapa. Yang kelima, peristiwa yang diteliti berlangsung dalam latar alami. Yang keenam, peneliti membiarkan peristiwa yang diteliti berlangsung tanpa merasa terganggu. Nah, materi selanjutnya yaitu mengenai analisis isi. Analisis isi adalah metode penelitian yang digunakan untuk mengkaji isi komunikasi dalam berbagai bentuk seperti teks, media, dan simbol. Dalam penelitian kualitatif, analisis isi lebih menekankan pada pemaknaan daripada pengukuran kuantitatif. Beberapa ahli mendefinisikan metode ini secara berbeda-beda. Nah, pada inti dari metode analisis isi adalah bagaimana kita ingin menganalisis suatu fenomena dalam bentuk teks, gambar, maupun video
yang berhubungan dengan komunikasi itu sendiri. Mungkin itu materi yang disampaikan oleh kelompok 3. Kemudian saya nanya, ketika saya melihat di beberapa skripsi ada yang menggunakan metode kualitatif deskriptif. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana hal itu, kedua metode penelitian itu bisa digunakan secara berbarengan. Pertanyaan itu langsung dijawab, yaitu bisa dipakai secara berbarengan ketika memang kita ingin mengetahui suatu fenomena itu secara lebih mendalam dan juga lengkap dan sistematis. Itu adalah jawaban dari kelompok 3 terhadap pertanyaan saya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.